Oke guys, jadi TWS yang lagi gue pegang ini adalah TWS terbaru dari Irfan, yaitu Irfan R2. Yang dimana ini adalah TWS kedua dari Irfan yang lagi gue coba. Karena emang sebelumnya itu gue udah sempet cobain yang seri Irfan Free Pro 3-nya. Dan gue cukup puas sama apa yang udah mereka kasih. Mulai dari kualitas suaranya sampai ke fitur-fitur yang mereka tawarin. Nah, buat TWS yang mau gue bahas kali ini datang dengan harga yang lebih murah dari TWS sebelumnya. Kalau yang Free Pro 3 kemarin dibanderol sekitar 900 ribuan, sedangkan buat yang Irfan R2 ini dibanderol cuma sekitar 600 ribuan aja. TWS ini juga nawarin fitur-fitur yang gak kalah menarik sama TWS yang sebelumnya. Nah, tapi sebelum gue bahas sampai ke fitur-fiturnya nanti, di sini buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit charging case lengkap sama satu pasang TWS-nya, terus ada satu unit kabel USB Type-C, 3 pasang cadangan air tips, dan yang terakhir di sini kalian bakalan dapetin beberapa buku petunjuk manualnya juga. Oke, secara bentuk si Irfan R2 ini sebenarnya nggak ada yang spesial sama sekali. Bahkan buat tampilannya ini hampir mirip-mirip kayak kebanyakan TWS 500 ribuan yang punya desain bodi berbentuk oval dan pakai material plastik buat si charging case-nya. Nah, secara build ini bagus-bagus aja menurut gua. Feels di tangan juga berasa solid, cukup berisi, dan buat tutup case-nya ini nggak oglek-oglek pas kalian goyang-goyangin kayak begini. Oh iya, kalau buat urusan detailnya, di bagian depan sini ada satu lampu indikator buat indikator baterai dan juga charging. Terus di bagian belakangnya ada satu logo dari Irfan, dan sedangkan buat di bagian bawahnya ada satu port USB-C buat ngecas dan juga satu tombol reset. Nah, kalau buat earbudsnya sendiri, si Irfan R2 ini menggunakan desain earbuds berbentuk tangkai yang selama penggunaan gua ini nyaman-nyaman aja, nggak berasa nusuk ke kuping, dan buat isolasi suaranya juga udah lumayan kedap, dengan catatan ear tips yang kalian pakai udah sesuai sama ukuran lubang telinga kalian nanti. Nah, buat urusan detailnya, earbuds ini menggunakan dua tone warna, yaitu warna hitam dan juga silver, yang dimana buat di bagian silvernya ini juga punya fungsi buat touch sensor. Jadi kalau kalian tap 2 kali earbuds sebelah kanan atau kiri buat play, pause, angkat, dan tutup telepon. Terus tap 3 kali earbuds sebelah kanan atau kiri buat next track dan previous track. Tahan 2 detik earbuds sebelah kanan atau kiri buat voice assistant. Dan tap 1 kali earbuds sebelah kanan atau kiri buat volume down dan juga volume up. Oke, kalau buat urusan fitur-fiturnya, si Irfan R2 ini juga udah tergolong lengkap menurut gua. Mulai dari adanya fitur multi-device connection, yang artinya bisa kalian konekin langsung ke 2 device sekaligus. Terus udah bersertifikat high-res audio wireless dan kodek LDAC, ngebuat suara dari si Irfan R2 ini bakalan kedengeran 3 kali lebih detail. Nah, buat Bluetooth yang dipakai di sini menggunakan Bluetooth versi 5.3. Terus udah dibekalin 4 mikrofon dengan ENC, yang artinya suara yang dihasilin sama mikrofonnya nanti bakalan kedengeran lebih jelas pas waktu kalian pakai buat teleponan. Oh iya, buat drivernya sendiri menggunakan Wool Composite Dynamic Driver berukuran 10 mm, terus udah support gaming mode low latency under 55 millisecond. Dan kerennya lagi, TWS ini udah dibekalin sama rating IPX7, yang artinya TWS ini nggak cuma tahan sama cipratan air aja, tapi juga bisa bertahan di dalam air kurang lebih sampai di 30 menit. Nah, tapi sayangnya si Irfan R2 ini belum dilengkapin sama yang namanya fitur ANC, yang menurut gua ini cukup disayangkan mengingat kompetitor di luaran sana udah bisa kasih fitur ANC buat TWS yang harganya hampir mirip-mirip. Oke, kalau buat urusan baterainya sendiri, si Irfan R2 ini mampu bertahan hingga 40 jam, yang dimana punya konfigurasi 9 jam buat di earbuds-nya dan 31 jam buat di charging case-nya. TWS ini juga udah disupport sama fitur fast charging, dan sama kayak TWS yang sebelumnya, si Irfan R2 ini juga udah dibekalin sama fitur wireless charging. Oke, kalau buat urusan sound quality-nya, secara default si Irfan R2 ini menurut gua lebih ke arah warm, yang dimana buat di sektor bass-nya ini lebih cenderung dominan ketimbang sama suara mid dan juga suara high-nya. Nah, buat bass-nya sendiri di sini berasa nendang, punchy, dan buat rumblingnya juga berasa banget. Jadi buat kalian yang seneng ngedengerin lagu-lagu yang bergenre EDM, gua rasa tuningan bass dari settingan default-nya ini bakalan cocok banget buat kalian coba.
Nah, kalau buat di sektor mid atau vokalnya, ini juga kedengeran jernih dan nggak mundur ke belakang. Sedangkan buat di sektor high atau treble-nya, di sini gua ngerasa nggak begitu extend. Dan buat settingan defaultnya ini, gua ngerasa treble-nya ini agak sedikit nusuk ke kuping. Nah, tapi kalau seandainya kalian nggak begitu suka sama settingan default dari si Earfun R2-nya ini, kalian juga masih bisa custom EQ-nya lewat aplikasinya Earfun Audio. Karena selain bisa custom EQ-nya tadi, di sini kalian juga dikasih banyak preset EQ yang bisa kalian pilih. Bahkan nggak cuma sekedar 3 atau 4 preset EQ aja. Di sini Earfun udah sediain 30 preset EQ yang bisa kalian sesuaiin sama selera kalian masing-masing. Oh iya, lewat aplikasinya ini kalian juga bisa aktifin gaming mode-nya, lihat presentase baterainya, dan kalian juga bisa custom semua fungsi touch sensor yang ada di earbuds-nya tadi lewat aplikasinya ini juga. Nah, kalau buat urusan delay-nya sendiri, seperti biasa, ini aman-aman aja. Buat kalian pakai nonton video di YouTube atau film di Netflix, ini nggak ada masalah sama sekali. Dan buat urusan gamingnya, di sini gue juga ngerasa aman-aman aja dengan catatan mode gamingnya tadi udah kalian aktifin. Oke, cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Ya, suara yang kalian dengar sekarang ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon dari TWS Earfun R2. Dan seperti biasa, gua ngetesnya ini di dalam ruangan aja. Dan ini gua rekam menggunakan voice recorder bawaan dari HP tanpa proses editing sama sekali. Nah, mungkin buat kalian yang punya tanggapan soal kualitas suara dari mikrofon si Earfun R2 ini, kalian bisa langsung tulis aja pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Cek mic cek 1 2 3, tes tes tes. Well, kesimpulannya buat TWS di range harga 600 ribuan, si Earfun R2 ini menurut gua bisa jadi opsi menarik, terutama buat kalian yang lagi cari-cari TWS budget, tapi udah punya kualitas suara yang cukup bagus, ditambah lagi udah mendukung high-res audio dan kodek LDAC, ngebuat si Earfun R2 ini makin menarik buat kalian lirik. Ya, walaupun emang gak disupport sama fitur ANC-nya tadi, tapi gua ngerasa kekurangannya itu udah bisa ditutupin sama fitur-fitur lainnya yang ada di TWS ini. Oke, mungkin segini aja review singkat gua buat si TWS Earfun R2-nya ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit, sampai ketemu di video-video selanjutnya.